masih menyaksikan Brendo. Hari ini tema kita mengenai parenting generasi Alpha, masih bersama dengan Mbak Diana dan Bang Febrian. Tadi juga kita sudah membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari generasi Alpha. Positifnya cepat mendapatkan informasi, negatifnya juga dikit-dikit gadget ya Bang ya. Kalau dari Bang Febrian sendiri bagaimana Bang? Ya, memang kemajuan teknologi ini berdampak pada kemudahan ya. Tapi seperti ada dua sisi ya, ada dampak positif dan negatif. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya dampak positifnya terkait perkembangan gadget ini bagaimana, di mana anak sekarang ya generasi Alpha itu mudah sekali mendapatkan informasi, kemudian ada kemudahan dan lebih kreatif. Tetapi ada juga beberapa dampak negatif nih yang didapatkan oleh anak ketika penggunaan gadget ini ya atau digitalisasi ini tidak terkontrol. Nah, memang banyak kasus-kasus yang saya dapatkan di ruang praktek ya, di ruang konseling dan praktek juga beberapa anak yang generasi Alpha ini ketika gadgetnya misalnya atau screen time-nya tidak terkontrol ya, mereka akan mengalami masalah-masalah emosional tentunya, di mana anak-anak tersebut tidak terlatih ketika bersama orang tua ya. Kita kan sering dengar nih manusia adalah makhluk sosial. Iya, betul Jadi memang secara harfiahnya kita ini makhluk sosial yang harus memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain ya. Nah, ketika anak ini kurang mendapatkan hal itu ya dan dinominasi oleh gadget, mereka akan mengalami gangguan emosional, misalnya gangguan hiperaktif ya, kemudian kurang empati ya, ketika orang tuanya ngajak ngobrol bahkan nggak dihiraukan nih, acuh gitu ya. Bahkan sampai kepada anak tersebut kurang percaya diri, karena memang terbiasa pada dunia maya tadi kan. Mereka ketika misalnya secara gadget nih sangat pintar nih misalnya berkomentar, kemudian memainkan sebuah permainan gawai misalnya, kemudian mendapatkan informasi. Tetapi ketika di dunia nyata misalnya disuruh tampil nih misalnya atau disuruh misalnya bersosialisasi, mereka nggak percaya diri nih. Nah, itu salah satu dampak dari dampak negatif tentunya ya dari penggunaan gadget atau penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, ini yang dikhawatirkan pada generasi Alpha ketika orang tua tidak melek juga terhadap digitalisasi sehingga bablas nih penggunaannya. Kalau cara untuk meminimalisir hal tersebut bagaimana Bang? Ya, tentunya orang tua jadi ada pergeseran ya. Kalau untuk dalam pola asuh kan memang orang tua ini bukan membatasi atau memberikan jeruji besi untuk anak tidak memainkan gadget, tetapi orang tua lebih kepada memberikan norma nih, ada batasan. Nah, anak memang pada generasi Alpha ini sangat diperlukan untuk mengenal yang namanya digitalisasi gadget, tetapi dengan batasan-batasan yang jelas. Nah, kan mungkin dalam beberapa segmen saya juga jelaskan ya bahwa ada batasan penggunaan gadget untuk anak-anak pada usia dini. Misalnya 0 sampai 2 tahun itu memang sebisa mungkin tidak diperkenalkan dengan screen time dan harus benar-benar aktif secara motorik. Jadi memang harus bergerak saja nih 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2 sampai 5 tahun boleh diberikan gadget, pengenalan gadget oleh orang tuanya, tetapi benar-benar dibatasi oleh waktu. Misalnya hanya sebatas 30 sampai 45 menit. Dan itu juga tontonan yang harus memacu motorik anak bergerak. Misalnya tontonan yang mengajak anak untuk senam gitu, kemudian tontonan-tontonan yang memberikan anak aktif secara motorik. Baru nanti naik lagi ke tahap selanjutnya di usia 6 tahun sampai 10 tahun atau 11 tahun memberikan tontonan edukatif yang itu juga harus terbatas waktunya. Dan inilah peran orang tua pada generasi Alpha, di mana orang tua juga harus melek secara digital. Kalau tidak nanti digital yang akan menguasai anak tersebut ya. Jadi tidak seperti anak pada umumnya.
harus dengan pengawasan yang ketat juga ya, jangan yang dilempar aja udah kasih HP, nangis dikit kasih HP gitu ya. Kalau dari Mbak Diana, gimana sih Mbak cara kita orang tua ini beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat seperti pada saat ini? Yang paling utama adalah kita perlu memahami bahwa ya setiap anak tuh berbeda, apalagi dengan tadi itu ternyata setiap rentang usia waktu tertentu kelahiran ternyata berpengaruh nih gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami sebagai orang tua adalah yang pertama kita berarti kalau generasinya udah pinter, kita termotivasi juga untuk belajar. Jadi orang tua kadang banyak yang oh ya udah deh kita nggak usah belajar gitu biar anak-anak kita aja. Nah kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan terkadang kita jadi mudah untuk membiarkan. Sehingga yang pertama adalah coba kalau anak kita misalnya suka main gadget, kita juga perlu tahu nih, oh kita perlu riset gitu, kita belajar, oh mana sih tontonan-tontonan yang tadi dibilang sama Pak Febrian, oh mana nih yang direkomendasikan misalnya sama IDAI misalnya Dokter Anak Indonesia misalnya, atau direkomendasikan sama psikolog klinis misalnya. Jadi sekarang tuh banyak banget, misalnya di YouTube aja banyak video-video edukatif dari ekspertis yang bisa kita akses. Jadi buat para orang tua, yang pertama perlu belajar, setelah itu terapkan trial and error cara untuk yang bisa kita terapin ke setiap anak kan beda. Dan setelah itu evaluasi gitu, evaluasi kira-kira mana sih yang cocok buat meningkatkan minat sama bakat anakku secara maksimal di era digital untuk anak generasi Alpha, sehingga itu terus-menerus dilakukan, kita nggak pernah berhenti belajar sebagai orang tua. Mungkin kita juga minta penjelasannya mengenai konsistensi dari orang tua untuk menjaga anak-anak yang main gadget. Karena mungkin seminggu oke, parentingnya oke, tapi seminggu ke depan udahlah nggak apa-apa kasih HP aja. Itu kalau dari Mbak Diana gimana Mbak? Konsisten itu kuncinya adalah sebenarnya nggak cuman orang tua aja, tapi semua orang yang ada di rumah. Jadi kan rumah ini kan pembentuk utama dari anak. Semua dikomunikasikan dan semua harus komitmen. Ibaratnya konsisten itu belajar dari komitmen. Karena apa? Kalau nggak komitmen maka ibaratnya kita kecolongan. Jadi komunikasiin ke semua orang yang di rumah, rules itu apa, ibaratnya kalau anak ini memang butuh rules dan butuh schedule. Karena dengan kita membiasakan schedule, dia akan terbiasa untuk menghargai waktu. Ketika dia dewasa juga dia akan lebih bisa humanis, dia akan lebih bisa tahu oh kapan saya waktunya bangun, kapan waktunya saya tidur, gitu sih kalau dari saya. Oke, makanya itu parenting itu juga bekerja sama ya di dalam rumah ya. Oke, akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda.